Oke, halo semuanya, sahabat Go Prime Friends. Sekarang kembali lagi di sessionnya Go Prime Friends di Jumat sore hari ini. Nah, sekarang tuh kita kembali lagi ya hadir teman-teman dengan topik terbaru kita yaitu tentang dunia privacy untuk para Gen Z itu biasanya seperti apa sih? Nah, sekarang itu aku juga udah ditemani nih dengan pembicara kita juga yang hebat juga ada dari Kak Afifah gitu ya. Kalau dari nama Discordnya mungkin boleh Kak Afifah perkenalan terlebih dahulu? Halo, nama aku Afifa. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang juga Kak Afifah. Gimana nih Kak Afifah ya aku manggil atau ada panggilan lain kira-kira? Oh, Afifa aja sih. Afifah aja. Oke. Oke, Kak Afifah, kira-kira sekarang ini lagi kesibukannya apa nih Kak Afifah kalau boleh tahu? Ngerjain skripsi baru sampai bab 3. Stuck di situ-situ aja. Waduh, sampai Udah bab sih. 3. Ah, I see. Iya ya, sekarang tuh berarti lagi skripsian ya. Kata Kak, ini nih kata Kak Bonbon dipanggil Beb aja cenah. Kak Afifah boleh gak Kak Afifah dipanggil Beb? Ah, boleh, boleh, boleh. Boleh. Kan udah izin ya Kak Afifah. Oke. Oke, Kak Viva kalau boleh tahu sekarang berarti mahasiswi semester akhir ya? Itu kira-kira Kak Viva sekarang kuliahnya itu di mana sih Kak Viva? Iya, karena aku semester 7, jadi cuman 2 matkul semester ini sama satu skripsi udah. Itu doang. Jadi kuliah cuman hari Senin dan Selasa. Rabu, Oh, Kamis, Jumat nganggur. Rabu Kamis Jumat nganggur. Iya. Boleh Biasa dong info lokal kalau ada. em, di Bandung nih, tapi ntar Afif mau ke Bandung. Enggak sih, jauh banget. Jauh banget ya. Kan doanya Viva di mana tuh? Hah? Kan doainya Afifa di Semarang ya. Ya, Oke, Afifa kalau boleh tahu kuliahnya di mana nih Afifa sekarang? Universitas Muhammadiyah Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke. Nah, sekarang ini selain berarti kesibukannya tuh tadi skripsian juga ya, skripsian dan lain-lain. Aku mau nanya dulu nih kira-kira apa sih yang menjadi kendala Afifah sendiri kalau misalnya selama proses ngerjain skripsi? Mood sih, kadang kayak seharian tuh nggak mood ngerjain skripsi, terus kayak bosan banget. Pas mau ngerjain di luar, stuck juga. Jadi kayak, mending nggak usah dikerjain aja deh. Oh, iya sih, benar-benar aku juga setuju kayak solusi akhirnya mending gak usah dikerjain gak sih? Enggak sih, Tapi aku mau gimana? harus dikerjain soalnya aku mau Februari mau wisuda. Oh, wih. Semoga. Amin. Semoga dipermudah ya Hafifah wisudanya di bulan Februari. Nah, kira-kira kalau di Unimo sendiri selain Februari itu gelombang wisudanya ada bulan apa aja sih, Fah? eh, November besok 2025, Februari Oke. 2026. Pokoknya satu tahun tuh ada tiga, Oh, I tiga see. sesi Heeh. wisuda. Oh, ada 3 sesi wisuda dan kamu targetnya mau ambil yang di bulan Februari ya? Iya. Oke. Nah, berarti ininya kapan tuh? Yudisiumnya berarti kira-kira? Waduh, Bukan, maksudnya kalau misalnya jauh wisudanya banget. kalau misalnya wisudanya di bulan Februari, kira-kira yudisiumnya berarti di Januari atau di mana tuh? Di Desember sih harusnya. Oh, harusnya di Tapi semoga Desember ya? bisa. Kalau aku berarti harus target banget ini. Desember harus udah selesai semua. Tapi Oktober aja aku baru bab 3. Oh my god. Bab 3 udah bentar lagi gak sih? Sampai bab berapa sih? Bab 5 kan? Bab 4, bab 4, bab 5. Iya. Bab 3 udah dikit lagi lah ya. Berarti udah sempro dong ya, Viva ya? Bab 3 baru nyusul. Nanti selesai bab 3 harus semprot. Oh, waduh, kira-kira kapan nih sempronya nih, Viva? Ditunggu aja ya. By the way aku lagi di rumah sakit. Oh, oke. It's okay, pantesan itu background suaranya tuh agak berisik-berisik gitu. Aku kira kamu lagi di penjara apa gimana gitu kan. Di rumah sakit.
Tapi aman nih kira-kira kita ngobrol-ngobrol sebentar sekarang di sharing session sekarang. Aman sih, lagi sakit jadi nggak punya kegiatan. Oh, yang tadi perutnya sakit ya, Viva ya? Iya. Oke, gitu well soon ya, Viva. Kita ngobrolnya yang santai-santai aja dong. Santai-santai aja sih sekarang pembahasannya tuh sekarang tentang privacy gitu untuk di kalangan Gen Z sih sebenarnya. Jadi kita take it easy aja ya, Viva. Santai aja untuk pembahasan sekarang. Nah, aku mau nanya nih kira-kira kalau menurut Afifa sendiri menanggapi terkait Afifa sebelumnya punya sosial media? Punya ada WA, IG, TikTok, banyak lah. Oh banyak, oke. Berarti Afifa udah punya banyak sosial media ya kira-kira. Nah, kira-kira bagaimana sih menurut Afifa? Kira-kira kan Afifa tuh punya banyak sosial media ya. Nah, tanggapan Afifa gitu ya terkait kan kalau misalnya di sosial media itu kita ini ya apa namanya lebih banyak mengumbar tentang diri kita gitu ya. Nah, kira-kira Afifa tuh tetap take it privacy tentang kehidupan Afifa di sosial media atau Afifa nggak terlalu gimana-gimana soal privacy. Jadi kayak udah ya Afifa ngumbar semuanya aja gitu. Bukan, paham Kayak kan ada maksud akunya? hujan. Nggak usah dijawab, kayaknya kamu udah tahu deh jawabannya yang mana. Yang mana ya kira-kira? Aku sih lebih ke yang kedua sih, kayak nggak terlalu peduli soal privacy. Soalnya, hmm, aku Eh, suka banget oversharing gitu ya, dalam hal apapun. Jadi kayak justru aku sendiri yang kadang ngumbar privacy gitu. Orang-orang mah ngejaga privasi kamu sebenarnya ya, tapi kamu justru sendiri yang mengumbar-ngumbar privasi kamu di sosial media ya. Yes. Oke. Nah, kira-kira berarti Afifa sendiri aktif di sosial medianya tuh di aplikasi apa aja? Aku IG dan aku Oke. punya second account itu Oke. oversharing banget sih jujur. Oh, I see. Coba mau lihat ya, Terus teman-teman. TikTok tapi aku nggak terlalu ini Aktif ya? sih kayak cuman Halo? Suaranya hilang nih Afifa nih. aku nggak main ya. Mhm, mhm, mhm. Halo? Suaraku hilang apa suara Afifa yang hilang nih? Suara kamu hilang. Suaraku hilang. Oke. Lanjut. Boleh diulang gak tadi sedikit? Pasti akhirnya udah ada nih suaranya. Iya. Jadi cuman main itu aja IG terus TikTok. Tapi TikTok cuman buat scroll-scroll aja, nggak yang bikin konten gitu-gitu. Facebook nggak main, Line Mhm. jarang. Eh apa lagi ya? Twitter Twitter, nyimak eh gosip. Twitter nyimak gosip. Nah, kalau misalnya ini nih tadi kata Kak Ana nih, kalau misalnya second account tuh isinya mana sih? Yapping semua ya. Kira-kira kalau Afifa bener gak nih? Kira-kira kalau yapping tuh banyaknya di Instagram, second account apa di? Iya, jadi eh aku menganggap teman-teman aku itu adalah bagian dari diri aku. Jadi Oh, em, nggak apa-apa, aku merasa buat share apapun ke mereka gitu. oke. Berarti itu di second account ya. Apakah punya third account juga atau punya akun keempat? Kira-kira soalnya banyak nih juga para Gen Z yang punya akunnya tuh banyak gitu. Atau Afifa Ada cuman sih akun ketiga, oh ada, apa tapi tuh itu buat namanya? stalking. Buat Ya, stalking siapa? buat stalking mantan. Buat stalking mantan. Emang thread account tuh buat stalking mantan ya? Iya, aku buat jualan kue gitu, Oke. Nah, oh I see. Jadi brandingan stalking thread mantan. account itu brandingan thread account itu buat bikin kue ya buat jualan kue, tapi sebenarnya fungsi utamanya itu buat stalking mantan. Ya, bisa klik. Bener banget.
Kenapa sih Kak kira-kira masih stalking mantan? Emang masih gamon kah atau gimana? Apa baru putus mungkin? Jujur putusnya udah 1 tahun yang lalu sih, cuman kayak enggak sih, kayak, kepo aja. Kan waktu itu ngeblok semua akun, jadi kayak, "Oh dia lagi ngapain ya?" Gitu, kayak, Oke, tapi sampai ya sekarang berarti itu masih deh. kepo? Sampai sekarang berarti masih kepo? Oh sampai kalau sekarang enggak sih, kayak aku udah di-unblock semuanya, Hmm. jadi udah komunikasi baik kok sekarang. Oh, alhamdulillah ya. By Berarti the way emang dia udah ganti pacar 3 kali, jadi oh, ya nggak usah lah digamonin lagi. banget sampai ganti pacar 3 kali, mungkin 4 kali 5 kali, ada yang kamu nggak tahu. Nggak tahu. Oh iya bisa jadi sih. Kamu berarti itu gosip ya, gosipnya dia udah ganti pacar 3 kali ya? Iya. Oke, dah kata Kak Ada nih, berarti kakaknya tipe orang yang terbuka ya ke teman. Bener ya Siva, kamu tipe yang terbuka ke teman? Iya, terbuka banget. Kayak Seter tadi apa aku gimana? habis jadi nggak mau itu kan oversharing banget, nggak mau nggak jadi. Enggak, apa maksudnya kayak tipe yang seterbukanya tuh seterbuka apa gitu sama teman-teman kamu? Apakah ke semua teman kamu seterbuka itu sampai privacy dalam hidup kamu kamu ceritain atau bahkan ke orang baru aja kamu udah langsung seterbuka itu? Enggak sih, jujur, kalau orang baru aku, Mhm. eee, enggak yang terlalu suka SKSD gitu. Hmm, Jadi temen aku tuh selalu yang dari step by step, nggak yang langsung sehari bisa kenal banget gitu kayak, I eee, see. jadi aku tuh kalau temenan selalu lama karena emang ya kayak gitu, sekali jadi temen ya itu aku pastiin harus jadi temen baik gitu. Oke. Nggak yang, nggak pernah punya temen yang nyakitin terus di-cut off gitu. Jarang sih punya temen yang Hmm. toxic kayak gitu. Oke, tapi pernah punya pengalaman punya teman yang toksik kayak gitu? Ah, eee, enggak sih kayaknya. Oh, oke. Alhamdulillah ya, berarti ya, Afifah. Oke, kita balik lagi ke topik nih, Afifah. Kita bahas tentang privacy di dunia digital gitu ya. Nah, ada nih pembahasan terkait jejak digital gitu ya. Kira-kira Afifah sendiri tahu gak sih kira-kira makna dari jejak digital gitu yang Afifah tinggalkan di dunia internet? Eee, iya kalau kita mau, bikin akun atau apa itu kan harus verifikasi dulu, nyerahin data dan lain-lain gitu. Jadi, eee, dan dari data itu, internet jadi bisa nyaring apa aja yang kita suka, apa aja yang nggak suka. Terus kayak, sebenarnya itu apa ya, menghilangkan kontrol diri kita di media sosial karena dari data itu jadi kita gampang buat apa ya namanya, mmm, dikasih iklan-iklan yang sesuai. Jadi kayak nanti bisa agak, apa ya, kata-katanya susah. Gak apa, aku paham kok maksudnya Afifah gitu. Eh berarti kira-kira Afifah sendiri pernah gak sih pernah punya pengalaman gitu kira-kira kayak Afifah lagi nyari barang yang Afifah cari gitu, Afifah cari di TikTok. Terus tiba-tiba udah tuh Afifah cari, terus besok-besoknya ada lagi barang-barangnya tuh pernah gak sih punya pengalaman gitu Afifah? Iya, pernah banget dan bahkan belum aku cari kayak aku hari ini ngomong kayak, "Besok aku mau beli skincare ini ya." Mm-mm. Nanti pas aku buka Shopee atau buka TikTok, tiba-tiba langsung langsung ada iklan-iklannya gitu kayak, wow, maksudnya aku belum nyari loh itu, tapi kayak baru aku ngomong tapi dia udah kayak Udah tahu itu. ya kira-kira, udah tahu gitu ya apa yang Afifah Iya. mau. Nah itu tuh berarti akun Afifah lagi disadap tahu Afifah. Enggak sih? Iya kayak misalnya Afifa suka nyari-nyari gitu ya kayak kemarin tuh pas yang lagi apa namanya pemilihan presiden gitu yang Afifa repost gitu suka muncul-muncul gitu juga nggak sih? Iya, kenapa sih bahas ini? Enggak, ini tuh tentang tentang sosial media aja Afifa. Jadi kayak Iya.
yang aku kan juga pernah punya pengalaman gitu ya, kayak misalnya aku lagi nyari jam tangan gitu kan, aku nyari rekomendasi jam tangan pria gitu. Nah, terus ntar besok-besoknya tuh FYP-nya jadi sering muncul gitu rekomendasi-rekomendasinya. Tapi justru ini tuh mempermudah aku juga gitu ya buat apa namanya? Jadi rekomendasi aku juga buat ih lucu nih lucu, ternyata ada yang lebih lucu dari yang aku lihat pas aku search rekomendasi itu. Tapi kalau tanggapan Afifa sendiri pada saat itu gimana? Iya sih, kayak jadi mempermudah, tapi di lain sisi kayak jadi, apa ya, eee, ngeri gitu, karena kayak kita belum, apa ya, kayak sebagian hal dari diri kita tuh ada yang diketahui, jadi kayak Mhm. jadi gimana ya, ngeri aja sih. Ah, I see. Bener sih, bener-bener bener. Jadi emang jejak digital tuh bahaya banget gitu ya, kira-kira. Tapi ada gak sih Kak, menurut Kak Afifah gitu ya, tanggapan positif terhadap apa namanya jejak digital gitu yang ditimbulkan oleh algoritma dalam sosial media gitu. Kira-kira pernah gak sih kayak ngebantu Kakak gitu dalam momen tertentu? Ada sih, ya kayak tadi iklan-iklan yang sering muncul, terus kayak kalau kita lagi nyari barang, terus tiba-tiba ada barang yang kita mau dan mungkin menawarkan harga yang lebih murah dari yang misal kita search hari ini jam tangan, terus besoknya ada jam tangan yang lebih oke, terus dengan harga yang lebih itu. Sebenarnya itu bagus karena bisa mempermudah dan bisa bikin kita nyaman dalam bersosial media atau internet, cuman kayak jadi skeptis gitu, karena kok dia bisa tahu ya aku lagi butuh ini, aku lagi ini gitu. Kayak khawatir dan tapi nyaman juga gimana dong? Ya kayak apa ya, mencintai orang yang, mmm, ya gitulah, Mencintai nggak orang tahu yang gue. apa? Mencintai orang yang apa? Aku nungguin nih mencintai orang yang apa nih. Oke. Nah, kalau misalnya pengalaman, tadi kan kakaknya, Kak Viva udah ceritain ya terkait pengalaman kakak pas lagi nyari barang gitu ya, dan lain-lain. Nah, tadi Kak Viva juga sendiri pernah cerita ya, kalau Kak Viva sendiri pernah punya third account ya, third account buat nge-stalking mantan gitu. Kira-kira dalam algoritma sosial media ini mendukung gak sih selama proses pencarian stalking kakak? Eee, nggak terlalu sih, cuman ada Hmm, iya gitu, mmm, tapi by the way dari third account itu jadi eh, jadi misinya berhasil gitu, aku follow terus dia, follow back, terus aku oke. bisa lihat dia gitu. Oke, itu kan akun akun bisnis ya, akun produk makanan ya. Terus Ya. dia tuh kok bisa langsung fallback aja tuh Kak kira-kira produk makanan yang dia nggak kenal gitu. Nah, itu tuh karena aku ada follow beberapa beberapa followers dia atau following dia gitu. Jadi kayak dan mereka banyak yang follow back juga. Jadi kayak dia Oh, I ini ya, see. kayak kalau itu beneran akun apa ya, UMKM gitu kayak heeh. Oke, berarti itu salah satu strategi Kakak juga ya buat dia nge-fallback, berarti Kakak harus follow teman-temannya dulu gitu ya buat banyak temannya Iya dia juga ya. iya. Oke, berarti kayak Terus gini biar gimana gimana? biar dia bisa yakin banget aku sampai bikin, ini Apa? price list gitu, terus Oke. ada promosi-promosi, terus konten-konten kue, aku Konten-konten literally kue. ada di sana. Tapi itu tuh bisnis berarti bukan bisnis beneran. Bodong sih, cuman kayak akun beneran. Kalau ada yang beli aku blok gitu. Bukan nih, tadi kata Kak Bonbon nanya nih Kak Wifah, lah jadi kakaknya nggak beneran jualan kue? Enggak ya Kak ya? Enggak, jadi, itu cuman strategi biar dia biar bisa lihat aktivitas dia aja, biar di callback gitu-gitu. Sebenarnya kalaupun ada yang beli, ya itu tadi aku blok sih. Karena nggak beneran jual kue. Bener-bener gak ada basa-basi, pas ada yang nanya press langsung diblok ya berarti?
Ya, Oke. Itu bertahan sampai berapa tahun tuh kira-kira si akun Instagram itu? Kakak melakukan proses apa stalking itu? 3 bulan sih, Oh, tiga 3 atau 5 bulan. bulan gitu. Oh, Iya, I see, I see, I see. Tapi itu tapi berjalan sekarang lancar udah ya? move on. Oh, sekarang udah move Iya, on. Kok bisa sih, Kak, iya. udah move on tiba-tiba yang awalnya tuh sampai se-stalking itu sama mantan, terus sampai pergi keluar kota ya, sampai pergi keluar pulau juga buat ngelupain mantan tersebut, sampai buat akun Instagram third lagi buat ngelupain mantan. Tapi kok sekarang udah bisa move on gitu kira-kira? Kok bisa sih? Apa sih tipsnya, Kak? Mmm, karena ya Allah ini aku oversharing lagi deh kayaknya. Kenapa sih Kak pertanyaannya Nggak, selalu kayak gitu? no, no, kita nggak ada oversharing. It's okay. Ini ruang terbuka buat Afifa bercerita. Iya, oh ya, jadi gara-gara rasa sakit itu kayaknya aku jadi bisa menjadi manusia yang lebih tahan banting gitu ya, Hmm, kayak by the way, rasa sakit karena putus cinta itu karena even kita udah sering ngalamin, tapi rasa sakitnya nggak berkurang gitu. oke. Maksudnya ketika kita hari ini ngerasain rasa sakit, terus one day kita ngerasain rasa sakit yang sama gitu. Tapi itu rasanya tetap nggak lebih gampang buat dijalanin. Kenapa ya? Kayak padahal kita udah ngelakuin itu loh sebelumnya, kita udah, eee, bangkit dari rasa sakit itu loh, tapi kenapa kita tetap sakit kalau disakitin dalam hal yang sama gitu? Kenapa ya? Kenapa ya, Kak? Oh, jadi gini ya, kalau misalnya aku ambil kesimpulan berarti Afifa walaupun sebelumnya udah merasakan rasa sakit itu, rasa sakit apa namanya dikhianati itu, nah terus pas Afifa memulai hubungan kembali, masih ada rasa sakit yang sama seperti itu. Iya, tapi itu kayak tapi gara-gara pengkhianatan itu jadi kayak sekarang tuh lebih worry gitu loh. Jadi kayak Hmm. sebenarnya dampak dari pengkhianatan itu baik atau buruk aku nggak tahu ya, kayak ya aku emang sakit karena itu, tapi, eee, di sisi lain aku jadi punya punya, batasan gitu dalam mencintai seseorang. Nggak Benar-benar tahu benar. itu baik atau enggak ya. Kayaknya Mhm, itu jadi sebuah keparnoan sendiri ya buat kakaknya setelah mengalami rasa sakit itu. iya. Iya jadi kayak sekarang buat percaya sama orang tuh kayak lebih, oh, orang ini akan nyakitin nggak ya gitu. Jadi Ah, lebih I banyak see. pertanyaan. Mhm, mhm, mhm. Jadi apa ya itu namanya tuh dalam bahasa Inggrisnya? Ya jadi parno gitu ya untuk ketemu orang lagi gitu. Takut endingnya ngerasain hal yang sama, rasa sakit yang sama lagi ya, Kak? Iya, tapi itu ngejadiin aku jadi toxic, aku rasa ya. Jadi Hmm, kayak aku jadi sering overthinking sekarang sama pacar I aku. see. Jadi kayak, Oh, aku berarti sekarang bikin hubungan heeh, heeh. nggak sehat Hmm? karena overthinking sama dia karena itu dampak dari kemarin aku disakitin gitu kayak oh my god, nggak sih, gue bingung sih jujur. Oke. Oh, berarti tadi Afifa sendiri sekarang tuh udah punya pacar baru lagi berarti. Udah. Oke, nah berarti sekarang apa namanya maksudnya alhamdulillahnya sekarang tuh udah ada pacar baru lagi. Maksudnya nggak yang dari rasa sakit yang Afifa rasain di masa lampau itu nggak membuat Afifa untuk nutup diri gitu ya, untuk nutup hati gitu ya. Eee, enggak enggak bikin aku nutup diri atau nutup hati, tapi jadi lebih punya batasan buat berapa persen dari hati aku yang bisa aku, eee, alokasiin buat mencintai dia gitu. Jadi kayak yang dulunya kayak percaya banget sama pacar, sekarang kayak, oh dia ada potensi nih buat nyakitin. Jadi kayak lebih, apa ya, ya punya batasan aja sih, nggak boleh I see. terlalu Hmm. cinta banget gitu. Kayaknya aku pikir itu bukan toxic gak sih Kak, tapi justru dari situ hal yang Kakak pelajari dari hubungan Kakak yang lama ya. Iya, tapi aku merasanya toxic karena aku sering nuduh-nuduh tahu.
Oh, I see. Jadinya kan trust issue ya, suka trust issue gitu. Tapi mungkin banyak hal sih Iya. yang harus dipelajari antara kakak dengan hubungan kakak dengan pasangan kakak yang sebelumnya dan kakak dengan diri sendiri. Tapi nggak apa-apa, semoga berdamai ya. Oke. Kata Kak Bonbon nih, berarti itu tercita banget Kak kalau udah nikah Kak. Kalau sama pasangan yang baru sekarang gitu ya, karena kan sebelumnya udah pernah gagal dan sekarang tuh belajar untuk lebih baik lagi gitu dari pasangan yang sebelumnya. Terus katanya, ntar kalau misalnya udah nikah itu bakal cinta banget, Kak. Emang kira-kira dari pasangan yang sekarang nih, yakin, Kak, mau sampai jenjang itu? Nggak tahu ya, karena sebelumnya, maksudnya sebelum aku mengenal eh, dan menjelajahi dunia percintaan ini, kayaknya aku Mhm. tuh dulu nggak punya planning buat nikah atau jatuh cinta deh. Cuman karena kayak aku iseng kan, aku orangnya iseng banget. Jadi kayak Mhm. nyoba cinta tuh rasanya oke juga sih, menantang. Tapi jadi yang awalnya aku kayak nggak mau jatuh cinta, nggak mau nikah, terus aku kayak bikin planning kan. eh, Kira-kira kalau nggak punya itu aku harus ngapain ya? Jadi gitu. Kayak aku harus ikut organisasi ya, mungkin ikut apa, sampai tuh aku harus bekerja itu sendiri gitu-gitu. Tapi setelah ada mm, pasangan itu kayaknya prinsip itu mulai berubah deh. Kayak oh nggak, jadi pengen nikah sekarang jujur. Ah, I Tapi see. em, pasangan yang ini jujur dia baik baik banget. Terus eh kayaknya nggak ini sih, Kok masih mikir ya, nggak Kak? Itu kan punya. pasangan kakak udah berapa bulan nih? Kok masih mikir ya kira-kira kelebihan yang dia punya? Baru baru 3 bulan sih, jadi kayak, tapi kita udah sering deep talk, jadi, tapi belum belum tahu juga akan nikah atau enggak, tapi semoga ya Semoga gitu ya. Tadi bener 3 atau kata 4 tahun lagi akan nikah. oke, 3 sampai 4 tahun lagi lah ya sampai benar-benar make sure udah pas gitu, udah pasti itu hubungan. Ini kata Kak Bonbon dari yang tadinya Kak Viva yakin ini kok jadi mikir gitu ya. Jadi emang kayaknya belum siap banget ya ke jenjang itu ya Viva ya. Iya, karena banyak sih ketakutan buat nikah jujur ya, Mhm, mhm. kayak KDRT, banyak banget perselingkuhan dan lain-lain, kayak kasus Kak Tasya kemarin, Iya terus benar 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 benar. banyak loh, banyak banget yang nikah terus cerai, nakutin banget jujur. Nah dari situ lagi lah timbul lagi lah trust issue Viva ya. Kata Kak Ana nih, Iya. tapi kakaknya suka upload pacar kah? Eee, aku sih nggak mau upload ya jujur, kayak aku adalah orang yang, tertutup soal kehidupan percintaan aku I ke see. sosial media ya, kayak Mhm. first account tuh bukan untuk upload pacar. Jujur aku belum pernah upload pacar di first account, tapi kemarin karena aku abis jalan dan foto box terus dia nge-tag aku jadi aku repost. Aku sebenarnya Oh, I nggak mau see. repost, tapi di-tag ya gimana gitu kan, nggak enak. Jadi ya udah di-repost Oh, aja. oke. Tapi udah 3 bulan tuh nggak bisa gitu kak? Mungkin kakaknya ngomong ke pasangan kakak yang sekarang kayak nggak mau nge-repost dulu karena lagi mau apa namanya low profile gitu dalam soal hubungan gitu. Tapi apa kakaknya sekarang masih ada perasaan kayak, aduh nggak enak lagi udah di tag, ya udahlah repost dulu aja gitu. Eee, apa ya, jujur sekarang, tapi sekarang udah nggak ini sih, karena dulu Mhm. tuh, punya ketakutan itu karena orang-orang jadi tahu kan siapa Mhm. pacar aku. Terus Benar. karena ka karena sebelumnya mantan aku itu kayak rada, eee, nggak bisa astagfirullahaladzim, apa ya, eee, apa ya, oh my god, Apa apa aku apa? jadi Gak apa-apa. Is okay. nggak, Ruang terbuka kak. takut dia selingkuh, terus kalau dia selingkuh, terus orang-orang tahu kalau itu pacar aku, kayak dia suka nge-like-in tobrut-tobrut atau cewek-cewek cantik atau genit di sosial media, terus orang tahu kalau itu pacar aku kan jadi aku malu ya. Iya sebenarnya itu sih alasan kenapa nggak mau ngumbar
ini loh pacar aku gitu. Tapi sama pacar yang sekarang kayaknya dia bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi aku Hmm, lumayan agak keberatan sih buat expose hubungan. I see, bener-bener bener pilihan yang tepat nih. Eh, apa namanya Kak Afifah? Terus ini nih, Kak Viva kata Kak Ana, sistemnya ini aja Kak, kayak private but not secret gitu. Jadi kayak mukanya nggak kelihatan. Oh, I see. Jadi kayak yang Afifah kemarin tuh pas diupload di Photobox mukanya ganti aja pakai muka apa kucing gitu, tapi kalian berdua di dalam Photobox. Bisa juga sih, cuman kayak ditambah stiker gitu kayak kurang estetik sih jujur. Tapi nggak tahu, nanti deh coba Yang mana ya? diiniin. Aku coba mau Tapi lihat apa ya, apa sih, enggak kok itu cuman cuman SG aja jadi udah kehapus. Oh iya bener. Tapi ntar di kedepannya mau ada ini, apa namanya, mau ngupload lagi gitu mungkin di apa namanya di feed gitu atau di story? Ada priwet sih. Oh, apa? Priwet? Tadi yang ngomong masih Ya. 3 tahun, 4 tahun lagi siapa tuh? Kok tiba-tiba priwet ya, Afifah? Eh, iya maksudnya upload lagi tapi lama, bukan Oh, bukan I yang sekarang-sekarang see. ini. Dalam waktu yang lama, tiba-tiba priwet gitu aja ya? Iya. Oke. Nah, berarti kita lanjut lagi nih Kak ke topik ya. Tadi kan Kakak udah ceritain juga ya terkait apa namanya terkait penggunaan sosial media dan bagaimana cara Kakak mengelola sosial media Kakak untuk tadi stalking mantan dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira apa ya maksudnya kayak dari penggunaan sosial media aja sendiri kakaknya jadi tahu gitu ya kira-kira mantan kakak tuh sekarang update-annya seperti apa walaupun gak ada komunikasi atau hubungan ke kakaknya gitu ya. Nah, berarti menurut Kakak sendiri, apakah data pribadi Kakak itu adalah merupakan harga yang harus dibayar gitu Kak untuk kenyamanan digital dari data pribadi Kakak yang Kakak sebar di sosial media? Mmm, Aduh, ngerti nggak ya kalau Kak kita Viva? bicara Gimana gimana? kalau kita tadi kan Kakak bilang, Heeh. apakah data diri itu, hal yang harus dibayar buat kenyamanan di sosial media. Kalau kita bicara soal harga, kayaknya itu tuh fair ya, kalau Hmm. kita ngasih data terus, eee, si perusahaan itu ngasih kenyamanan buat kita. Tapi bisa juga nanti data itu disalahgunain, itu yang berbahaya. Cuman, eee, kalau tapi aku rasa itu fair sih, Hmm, 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 kayak hmm. kita ngasih data dan dia ngasih kenyamanan gitu. And then Kakak oke aja gitu dengan hal tersebut. Sebenarnya aku nggak bisa ngukur bahaya dari, Hmm. eee, nge-share data itu. Ah, harusnya itu sangat berbahaya karena, eee, orang bisa tahu identitas kita, tahu data-data tentang diri kita. Cuman selama itu nggak disalahgunain, aku rasa nggak apa-apa buat nge-share data diri. Oh, berarti it's okay ya untuk nge-share data diri Kakak. Iya. Pernah gak sih Kak punya pengalaman kayak data diri Kakak tuh di-share sebelumnya, terus kayak namun ini untuk disalahgunakan gitu kayak tiba-tiba ada yang nelpon Kakak dari nomor yang nggak dikenal atau ada yang nge-WA Kakak atau bahkan ada yang paket dikirim ke rumah Kakak dengan data diri Kakak padahal itu bukan Kakak yang mesen gitu pernah gak sih Kak? Sejauh ini nggak pernah sih. Oh, Kalau oh. telepon ada sih mungkin satu 2 kali, Mm-mm. tapi itu selalu dari nomor luar. Nggak tahu juga sih maksudnya Oke dia, oke. salah salah pencet nomor atau apa, atau emang penyalahgunaan data atau apa nggak tahu. Oh oke, berarti yang nomor dari random phone itu dari nomor luar ya, bukan dari nomor Indonesia gitu? Iya. Ah, I see. Oke deh, kalau seperti itu. Nah, berarti nih kakaknya sendiri kan, Kak Afifah sendiri kan aktif ya berarti di sosial media ya, Afifah. Nah, menurut Afifah sendiri, kira-kira untuk Afifah nih dan mungkin untuk para Gen Z yang Afifah lihat gitu ya.
lebih penting mana sih Hafifah untuk para Gen Z? Apakah popularitas gitu ya di sosial media atau privacy gitu? Selama privacy itu yang kita uh, apa ya, yang kita kasih itu nggak ngerugiin kita sebanyak itu, ya nggak apa-apa buat di-share dan popularitas itu penting nggak sih? Aku pikir penting ya buat sekarang Oke. ini. Mm-mm. Kayak karena popularitas kita bisa dapat duit tuh dari situ, endorse atau apa gitu. Mm-mm. Hmm, aku lebih prefer buat ngutamain popularitas sih dan nggak apa-apa buat nge-share data diri kita gitu. Oke. Berarti Hafifah lebih milih untuk popularitas ya daripada privacy ya? Iya. Oke, nice. Nah, kira-kira ada gak sih alasan tersendiri, terkhusus gitu buat Afifah sendiri, kenapa sih kira-kira Afifah lebih milih untuk popularitas dan tidak privacy gitu? Karena nggak tahu ya, aku mikirnya uh, semakin banyak orang kenal kita tuh kayak uh, semakin bangga sama diri sendiri aja sih. Mhm. Uh, Misalnya nih, orang-orang kadang ada yang nge-private akun Instagramnya, tapi aku milih buat uh, nggak nge-private dan uh, ngasih semua orang akses buat lihat profile aku dan lain-lain. Itu termasuk branding sih. Gimana orang bisa Oke. tahu Mhm. kalau misal akun kita tuh di private. Hmm, iya ya, benar 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 juga. Oke. Nah, berarti eh apa nih Kana nih? Tim private. Soalnya parno banget. Wah, kira-kira anak sendiri atau Kak Ana nih bisa ceritain nggak sih kira-kira kenapa milih untuk tim private? Tapi kalau berarti sosial media Afifa sendiri nggak di private semuanya? Eh First account enggak, soalnya itu buat branding. Misal nanti aku mau cari kerja, terus kan perusahaan bisa lihat portofolio aku dari situ. Berapa Oke, followers aku gitu-gitu. Ya, mungkin itu menurut perusahaan penting lah ya. Dan benar itu benar. menurut aku penting juga. Oke. Kalau di first, di second, 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 second di Kalau saya kan private ya atau? private dong. Oh, I see. Iya Soalnya kan dong. ada ini ya foto Afifa waktu masih rambutnya merah ya, atau merah waktu masih orange. Kan gak lucu ya kalau misalnya HR perusahaan lihat Afifa waktu di sana rambutnya kayak gitu ya. Iya benar-benar. Soal kata Kak Ana nih, soalnya kenapa milih tim private? Soalnya males banget di stalker orang asing. Waduh, Ana gimana nih kira-kira Ana pernah gak sih di stalker asing bisa cerita mungkin Kak Ana juga kira-kira atau Afifah sendiri pernah gak sih punya pengalaman sampai di stalker gitu sama orang asing? Eee, Pengalaman di staff mungkin ada ya kayak, misal nih, eee, mantan aku punya pacar Hmm, baru terus hmm, dia kayak mau, "Oh ini mantan siapa aja ya?" Terus nge-stalking aku gitu-gitu. Kayaknya aku nggak pernah masalah sih sama itu, kayak ya udah kalau hmm. mau lihat sok aja lihat gitu. Oke. Berarti sama nih pengalamannya Afifah ya sama Kak Ana di stalkernya pacarnya mantanku. Tapi Afifah pernah gak, kan itu maksudnya di stalker gitu ya sama pacarnya mantannya, ah, pacar mantannya Afifah gitu ya. Tapi pernah gak sih ada yang nge apa namanya nge follow up langsung atau ngomong nge WA langsung gitu ke Afifah, si pacar mantannya Afifah nanya-nanya tentang dia tuh gimana sih orangnya, dia tuh gimana sih orangnya, pernah gak sih Afifah kayak gitu? Enggak sih, Oh nggak pernah. enggak. Oh, dari empat mantan itu berarti nggak ada yang ngechat ke kamu? Wow wow, nggak ada. Tapi ini sih kayak pernah pas aku chatan sama mantan aku, terus Hmm? dia pakai HP mantan aku pas pas kita lagi chatan terus, HP-nya lagi dibawa sama pacarnya gitu. Terus, eee, sempet nanya, kalau mantan aku tuh orangnya gimana gitu-gitu, kayak Oke. putus karena apa gitu-gitu. Tapi ya gitu, nggak Berarti yang pakai nomor dia atau akun dia gitu sih.
Oh, oke. Tapi bentar, aku nggak salah dengar tadi ya pas kamu lagi chatan sama mantan kamu. Iya itu pas awal-awal putus jadi masih chatan gitu-gitu. Kayak tapi Awal-awal itu putus masih obrolannya chatan. Heeh. iya masih chatan karena kayak apa ya dulu kita ada apa pembahasan apa gitu kayaknya berantem deh kenapa Mm. gini 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 gitu. Oke. Oh, jadi ceritanya ini ya, mau apa chatan lagi mau memperbaiki gitu ya, tapi emang bener-bener udah nggak bisa gitu ya. Tapi kakak, Iya kan ya gitu aku juga udah lupa itu udah 1 tahun yang lalu 1,5 tahun lah, mau 2 tahun yang lalu mungkin I see. jadi kayak kan nggak penting juga jadi lupain aja lah gitu. Lo ya benar-benar lupain aja ya, udah move on juga kan ya sekarang kayak nggak penting juga. Tapi ini ada anak kaget nih katanya awalan putus tapi udah punya pacar baru, kan bisa secepat itu nih? Iya, makanya aku juga kaget kayak 1 bulan ya, baru 1 bulan putus dia udah post pacar baru kayak gitu-gitu. Aku juga bingung itu tuh kayaknya mantan aku nih emang laris banget ya soalnya Bener-bener bener. eh Ini soalnya pacarnya Afifa, mantannya Afifa curiga ini ya Jeffrey Nicole kah atau Nicholas Saputra atau siapa nih? kayaknya oh enggak seganteng itu sih jujur. Cuman ya, nggak tahu atau karena emang dianya yang murah. Oh, nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya, tapi mungkin hmm, jadi mikir lagi nih aku takut nih. Oke. Atau tuh kata Kak Bonbon, PDKT-nya tuh pas masih sama-sama pacaran, Kak. Berarti pas Kakak masih pacaran sama dia, berarti udah ada PDKT-an lagi mungkin. Oh, bisa jadi sih soalnya dulu waktu mau putus itu kan LDR ya. Jadi kayak aku nggak tahu dia gimana di Semarang dan waktu itu aku di Bali juga kayak mungkin dia emang udah jalan sama beberapa cewek gitu atau nggak tahu nggak bingung ah. Oh, oke. Berarti putusnya tuh pas lagi kakaknya di Bali ya? Iya pas LDR. Oh, oke. Apalagi tuh kata Kak Bonbon, apalagi LDR gitu ya. Emang kakaknya sendiri emang tipe yang bisa gak sih LDR kira-kira, Kak? Atau kakaknya sendiri juga nggak bisa kalau LDR? Jujur aku nggak bisa LDR sih kayak harus selalu ketemu minimal seminggu 2 kali gitu gitu. Seminggu dua Cuman kali? eh, Kan iya. berlebihan gak sih? Tapi ya sih benar-benar ada lah tipe orang juga yang kalau bisa serumah serumah ya. Iya cuman kayak masa iya living together kan nggak mungkin ya jadi kayak Oh, emang kamu bisa lewat lah living together yang kemarin kakak ceritain tuh? kapan enggak aku mah ini Oke. oh, Berarti no ya, no living together ya. Ini harus diklarifikasi dulu nih ke teman-teman semua. Takutnya ada yang ngira Afifah sering living together gitu kan mungkin. eh, living together sama ibu sih waktu di Bali kan kita sekamar Oh jadi iya sama temannya Afifah ya sama ibu ya, bukan sama pacar ya, no ya. Tapi kalau di Semarang tuh itu hal yang lumrah gak sih Afifah? Penasaran kira-kira. jujur banyak sih tapi aku eh, eh aduh kayaknya jangan ngobrolin ini nggak sih. Kenapa tuh kira-kira takut ini ya terbuka ya? Eh, banyak sih jujur cuman Oke. ya kayak itu tuh sekarang udah jadi hal yang wajar gitu. Oh masih ada hal yang wajar gitu ya Dea di Semarang ya. Iya, apalagi mahasiswa Semarang yang kayak, semuanya temen, jadi living together itu bukan, sesuatu yang, apa ya, kalau dia hidup sama kita bukan berarti itu pacar kita gitu, kayak Oke, I see. temenan, kosan pun sekarang bisa Oke, kayak gitu. wah aku baru tahu fakta fakta ini ya fakta terbaru bahwa living together tuh bukan berarti dia tuh pasangan kita ya atau pacar kita ya. Iya, temen juga bisa, Kak, eee, mahasiswa di Semarang tuh kayak takut buat pacaran gitu loh, lebih milih HTS-an, gitu-gitu. Terus udah nggak ada status, terus living together kayak, oh my god, no sih.
Tapi banyak yang kayak gitu, jujur. Oh, I see. Berarti banyak ya. Aku baru tahu nih kira-kira apa namanya anak-anak Semarang tuh berarti lebih tipe yang memilih untuk HTS-an ya. Kayaknya kalau HTS-an tuh salah satu alasannya tuh biar banyak cabang juga ya. Iya gak sih, Fa? Mungkin Heeh. bisa jadi, cuman enggak sih, enggak selalu. Ada juga yang orang cuman HTS-nya satu. Oh, Alasan oke. nggak mau HTS mungkin karena emang nggak bisa punya komitmen aja sih. Nggak tahu Oh. juga sih. Kalau soalnya kan Tapi Afifah ada sendiri juga yang gimana gimana? gitu gitu. Ada juga apa? Sorry nggak kedengeran. Ada juga yang HTS-nya 10 gitu-gitu. Oke. Kalau Afifah berapa Hmm. HTS ya? Dulu pas waktu masih HTS-an ada lah 5, Oke. 6 gitu-gitu. Sekarang kan udah punya pacar ya, Oh, jadi sekarang pacar oh, aku cuman satu. oh cuman satu di Semarang satu di mana lagi tuh? Pacar aku lagi di Jogja sekarang. Jadi sekarang LDR juga. Oh Oh, my god. sekarang LDR Aku juga. udah Oh my 2 God, minggu nggak Semarang, ketemu. Jogja, Kak. Itu berapa jam ya kira-kira perjalanan? Lumayan ya. Naik motor 4 jam, tapi kalau naik kereta cuman berapa ya? Naik Satu kereta. setengah sampai 2 jam. I see. Ini kata Kak Bonbon juga 3 jam. Kata Kak Ana, Doraka. Apa tuh? Kak Ana, Doraka tuh apa ya? Atau nih Kak Ana juga atau Kak Bonbon, kalian tipe atau Kak siapa nih? Ada yang Kak Doiki juga, kalian tipe yang ini juga gak sih? Bisa LDRan atau enggak? Bisa di-spill-spill di kolom komentar gitu ya, buat kita sama-sama tahu. Tapi sekarang nih LDR bisa nih Kak, siapa namanya, Kak Afifah. Iya bisa, cuman sekarang karena tapi karena awal-awal dia effort kayak dia seminggu gitu kalau dia udah libur kerja kan dia Mhm, cuman sekali ya liburnya, maksudnya dalam seminggu 1 hari libur, mhm, dia mhm. selalu nyempetin waktu buat ke Semarang, buat nyamperin aku gitu-gitu. Tapi ini udah Oh, 2 I minggu see. nih nggak Udah bisa 2 aku minggu samperin, nih kenapa nggak ya? disamperin, kenapa ya? Coba ditanya itu takutnya ya, soalnya udah jalan 3 bulan juga kan ya, Afifah? Iya, Kenapa tuh alasannya tapi kemarin aku nggak bisa mau nyamperin? nyamperin. Kenapa? Nggak tahu sih, katanya dia lagi sibuk gitu-gitu tiap Oh, lagi tiap hari sibuk. kerja gitu. Berarti itu udah saatnya Afifah gitu ya Iya. yang nyamperin ke Jogja mungkin? Eee, Kemarin udah sih, tapi kayak aku mau nyamperin lagi karena aku kangen banget gitu, tapi nggak boleh. Oke, Afifah Terus jangan temen kelihatan aku juga bilang gimana? jangan, Kenapa temen temen? aku bilang jangan. Oh, jangan, jangan Iya kamu yang karena nyamperin. iya, mhm. Iya sih benar, Tanya jangan. dong kenapa kenapa Oh ya, bilang kenapa, kenapa, jangan. kenapa? Ada apa? Cinta ada apa? Tuh lagi minum. Iya maksudnya, kayak kalau cewek nyamperin cowok tuh kayak kesannya gimana gitu. Jadi lebih milih buat nggak apa-apa ditahan aja kangennya, jangan nurunin harga diri buat nyamperin cowok gitu. Kata temen aku Benar. sih gitu ya. Gitu ya. Tapi Afifah sendiri gimana? Bandel atau enggak nih? Apa tetap nyamperin nih? Eee, aku jujur pengen nyamperin banget, tapi karena dia bilang jangan, ya udah deh, nunggu aja disamper. Iya ya, Afifah jangan kelihatan kecintaannya ya katanya ya. Enggak sih, eee, nggak tahu kecintaan, mmm, bisa jadi kali ya, tapi Ya, enggak semoga enggak, aku benar-benar. jangan sampai kecintaan kayak gitu. Nih, kata Kak Ana, kalau Kak Ana sendiri bisa LDR, tergantung pasangannya. Setuju sih, benar, tergantung pasangannya. Soalnya, apa namanya? Iya gak sih, Kak Afifah juga setuju gak sih? Kira-kira kalau LDR tuh bisa tergantung pasangannya. Kalau sama-sama bisa komitmen LDR, ya kan? Iya, bisa sih, cuman ya itu, kangen itu harga yang harus dibayar buat Benar. LDR. Cuman, aku nggak bisa sih kalau nggak ketemu gitu-gitu. Tapi, kalau dari awal emang udah LDR, kayak dia nggak selalu nyamperin gitu-gitu, kayak nggak apa-apa sih, oke aja buat aku. Tapi kalau awalnya dia nyamperin banget, terus tiba-tiba LDR yang nggak nyamperin gitu-gitu, kayak Kelihatan aku banget. nggak bisa sih. Iya. Benar, 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 benar.
Bener sih. Tapi mungkin ditanya dulu gitu ya, mungkin ke pasangan kakak sekarang tuh emang benar-benar lagi sibuk gitu ya. Dan harus dicek juga gitu ya, apa namanya, bener gak nih sibuknya atau enggak seperti. Nah, ini ada nih dari Kak Bonbon gitu ya. Kan Kak Bonbon, berarti Kak Bonbon tuh susah gitu LDR. Soalnya sulit, soalnya godaannya terlalu banyak. Terus Kak Bonbon nanya nih, kakaknya tiap malam itu sleep call. Kak Viva tiap malam tuh sleep call atau bagaimana nih Kak? Hmm, nggak terlalu sering sih, kayak seminggu 2 kali aja gitu. Nggak yang setiap malam banget. Dulu kalau sama mantan setiap malam banget. Tiap Oh, hari, setiap malam gitu. Tapi sekarang enggak sih. sekarang enggak ya, seminggu 2 kali karena udah sama-sama punya kesibukan juga ya? Iya. Oke. Kata Kak Bonbon, cowok yang bener itu pas ceweknya datang jauh-jauh dia lebih respect dan makin lope-lope loh sama kakaknya gitu. Jadi kayak nge-surprise gitu Kak, kata Kak Bonbon. Jadi kayak kakak bilang kayak enggak kok nggak disamperin ke Jogja, nggak disamperin ke Jogja, ntar tiba-tiba datang ke Jogja tuh surprise gitu loh Kak. Oh, I see, I see. Kok jadi kayak ini ya, jadi kayak apa namanya nggak nyaranin kakak untuk datang ke Jogja ya Kak Bonbon ini? Eee, eee, lihat nanti deh. Tapi aku, apa ya, agak setuju sama pendapat temen aku yang ngelarang buat ke Jogja sih. Cuman ada Hmm. beberapa teman yang aku kan konsultasi juga gimana ya kalau kayak gini-gini gitu. Terus ada satu teman yang bilang ya udah samperin aja gitu. Cuman ada beberapa juga yang kayak jangan gitu-gitu. Nggak tahu sih. Nanti aku sholat istikharah dulu deh ya Benar-benar kayaknya. ntar malam kali ya Kak ya, biar bisa nentuin beli tiketnya kapan kalau bisa jadi ke Jogja. Ya boleh deh. Katanya katanya Kak Bambang kalau emang udah lama nggak Apa? ketemu gitu, why not gitu kan untuk ketemu. Cuman jangan sering juga gitu kata Kak Bambang Kak. Baru 2 minggu sih. Baru berapa? Berarti udah nggak ketemu terakhir ketemu tuh 2 minggu yang lalu. Iya. Oke, berarti itu mah masih baru ya 2 minggu yang lalu Pak. Itu pas dia datang ke Semarang. Oh, 2 minggu yang lalu itu enggak, aku yang ke Jogja sih. Oh kamu yang ke Jogja? Iya, iya. Terus dia udah nggak ke Semarang lagi. Hmm. Aku nggak tahu ya kalau itu kenapa gitu. Tapi yang aku khawatir sih ya Kayaknya. takut ada apa-apa gitu ya. Iya berarti kata Kak Bonbon juga tuh jangan dulu berarti Kak karena baru 2 minggu Ada juga. apa nih? Oke. Oke, Kak Afifah nih kita udah nggak kerasa ya udah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol bilang udah 52 menit hampir sejam banget. Thank you banget kita udah mau di session terakhir kita nih bersama Kak Afifah di sini ya dan buat teman-teman yang lainnya juga kita udah mau di penghujung session. Nah, untuk sebelum kita selesai nih di session sekarang aku minta buat Kak Afifah on cam dulu apakah bisa gak Kak Afifah? Bisa bisa. Bentar ya, cari angle dulu. Oh, nyari angle dulu, Boy. Aduh, aku kok mana ya? Halo guys. Hai. Oke. Ya, ini mau sampai jalan Afifanya apa gimana nih? On cam-nya mau ngapain nih kak? Aku lagi jualan nih. Lagi jualan kue. Bentar, bentar, bentar. Nah, on cam ini aku mau jelasin sedikit aja soal acara session kita sekarang tuh lagi ada live apa sih? Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke Kak Afifah sendiri. Sebelumnya udah pernah tahu belum sih apa itu Grokmart? Belum. Belum. Nah, sekarang kakaknya tuh kita lagi ngobrol-ngobrol dan sharing session bareng di membership-nya dari Growmart, Kak. Namanya tuh Grow Prime Student. Nah, pas banget kakaknya kan mahasiswa ya. Dan kakaknya tuh sekarang merantau atau pulang pergi ke rumah nih, Kak. Hmm, Karena aku rumahnya lumayan deket ya, 2 jam dari sini. Aku orang Pati by the way, jadi Oke. eh, aku ngekos tapi cuman buat nitip barang aja karena cuman 2 hari ya kuliahnya dari cuman hari Senin sampai Selasa. Jadi kadang Rabu aku pulang ke rumah, nanti Senin paginya baru ke sini gitu-gitu. Oke. Berarti ngekos juga ya sekarang, Afifah? Ngekos tapi PP juga. Ngekos dari WP Jawa tuh gimana tuh?
Nah, iya sama banget nih Kak Afifah. Jadi Grabmart tuh jadi solusi gitu ya buat biasanya anak-anak ngekos tuh kalau misalnya mau lebih hemat, mereka tuh biasanya beli kayak Magicom gitu kan ya, Magicom. Terus bahkan juga ada yang beli kulkas dan lain-lain gitu ya barang-barang elektronik. Nah, sekarang tuh Grabmart tuh jadi solusi gitu buat mereka yang butuh buat para mahasiswa dengan hadirnya si membership Grab Prime Student ini dengan beberapa benefit contohnya kayak gratis ongkir dan lain-lainnya gitu ya buat mereka itu jadi solusi buat mereka bisa tetap beli elektronik secara online karena bayangin aja beli elektronik secara online tuh ongkirnya kan lumayan banget ya Fa ya harus pakai pick up dan lain-lain yang lumayan mahal banget dan kalau misalnya Afifah dan teman-teman yang lain beli elektronik itu di Grabmart dan di membership Grab Prime Student ini bisa dapetin gratis ongkir kayak gitu. Nah, sekarang tuh kita lagi ada di sharing sessionnya di Grow Prime Student seperti itu. Oke, mungkin cukup dulu sekian untuk session sekarang nih Afifah. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol bareng. Kata Kak Bonbon juga thank you Kak Afifah sharing-sharingnya kita sering-sering banget ya. Mungkin nextnya kita bahas buat pemilihan presiden mungkin di 2029. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke, setuju banget. Kan Next. benar-benar kan Kak Afifah anaknya politik banget ya, politik habis. Ya udah, kalau Hmm. misalnya tapi sebelum akhir dulu mungkin kita bakal dokumentasi dulu nih Kak Afifa boleh? Oke. Udah. Dah, oke, thank you Kak Ana. Thank you juga Kak Afifa udah mau sharing-sharing bareng. Jangan lupa untuk gabung ke Discord kita ya Kak buat dapetin notifikasi live-live kita terus ke depannya. Oke, thank you Kak Afifa. Sampai jumpa kembali. See you.